Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah, para peserta kajian tafsir yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga di siang hari ini, di hari Senin di bulan suci Ramadan, kita dapat berkumpul kembali di ruang Zoom dalam kajian tafsir Al-Quran. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Insyaallah pada siang hari ini kita kembali melanjutkan kajian tafsir kita dengan mengkaji sebuah kitab tafsir yang berjudul Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, yang ditulis oleh Syekh Al-Allama Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Ini tafsir yang sangat atau yang di antara tafsir yang sangat bagus ya, yang begitu mudah untuk dipahami dan isinya juga sangat bagus insyaallah. Ikhwatal Islam azakumullah, sekarang kita berada pada tafsir surah Al-Buruj. Tafsir surah Al-Buruj yang ada di juz yang ke-30. Ya, ini adalah surah Al-Buruj ini termasuk surah Makkiyah, yaitu surah yang diturunkan kepada Nabi sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Ikhwatal Islam azakumullah, surah Al-Buruj ini berisi 22 ayat. Ya, kurang lebih satu halaman ya. Kalau di mushaf itu satu halaman. Baiklah, kita langsung saja kita akan menjelaskan ya apa yang dituliskan dalam kitab ini. Ya, meskipun barangkali kami juga terkadang menjelaskannya secara ringkas saja apa yang dimaksudkan oleh penulis kitab tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sama'i dzatil buruj. Ya, yang artinya demi langit yang memiliki apa namanya, jalur-jalur peredaran, ya, peredaran bintang-bintang, planet-planet, termasuk juga peredaran daripada matahari dan bulan. Ya, jadi langit ini memiliki bintang-bintang, ya, memiliki planet-planet, ya, termasuk juga memiliki yaitu eh, matahari dan bulan, ya, yang mana semuanya bintang-bintang, planet-planet, matahari dan bulan itu memiliki namanya jalur-jalur peredaran, ya, jadi mereka itu beredar pada orbitnya masing ya, sehingga tidak ada yang berbenturan satu sama lain. Ini tentu merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semua makhluknya, termasuk langit beserta bintang-bintang yang ada di langit, matahari yang terbit, yang beredar, kemudian bulan juga yang terbit, yang beredar, bintang-bintang yang lainnya, planet-planet yang lainnya beredar pada garis edarnya, itu tidak ada yang saling bertabrakan satu yang dengan lainnya. Ya, ini menunjukkan tentang kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, keluasan daripada ilmu dan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Tentu manusia, tidak ada pun satu manusia yang bisa ya melakukan pengaturan terhadap eh, bintang-bintang atau planet-planet yang ada yang ada di langit tersebut. Tidak ada satupun manusia yang bisa mengendalikannya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha segala-galanya, Allah Subhanahu wa taala Maha luas ilmu dan kekuasaannya dan rahmatnya terhadap
hamba-hambanya sehingga eh, planet-planet ini atau bintang-bintang itu berjalan dengan secara stabil, secara normal, sehingga tidak ada yang saling bertabrakan satu dengan yang lainnya. Bahkan kita dengan pengaturan Allah Subhanahu wa taala kita melihat begitu indahnya bagaimana matahari menyinari di pagi hari, kemudian terbenam menjelang malam atau maghrib, bagaimana setelah itu muncullah bulan sampai menjelang subuh, ya luar biasa, didapat menerangi di waktu malam hari. Begitu juga dihias dengan bintang-bintang yang berkelap-kelip, ya, yang sehingga bumi itu terasa, sehingga langit itu terasa indah. Begitu juga bumi juga merasakan daripada cahaya-cahaya bintang tersebut. Ini semuanya merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan sayangnya kepada hambanya. Ya. Kemudian di sini Allah bersumpah, ya, bersumpah dengan langit yang memiliki apa namanya, jalur-jalur peredaran, ya, benda-benda langit. Ya, ini menunjukkan begitu bahwasanya langit ini begitu agung sekali, ya, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga Allah bersumpah dengan makhluknya itu, ya. Sehingga kita pun bukan cuma sekedar melihat langit begitu saja yang sangat luar biasa, tapi kita mesti memikirkan begitu kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dengan ciptaan yang sangat luar biasa ini. Ya. Wal yaumil ma'ud. Allah juga Subhanahu wa taala bersumpah dengan hari yang dijanjikan. Ya, dan demi hari yang dijanjikan. Yang dimaksud dengan hari yang dijanjikan adalah hari kiamat. Jadi hari kiamat ini hari yang dijanjikan, artinya hari yang pasti terjadi. Ya, Allah menjanjikan bahwasanya ada namanya hari kiamat kelak, yaitu mana ketika itu alam semesta akan hancur semua, langit akan hancur, bumi juga akan hancur, benda-benda langit akan berjatuhan dan seterusnya, gunung-gunung akan hancur, maka masuklah namanya ke alam akhirat atau kehidupan akhirat. Ini adalah hari yang Allah janjikan dan tentu Allah tidak pernah mengingkar janjinya. Bahwasanya harus kita yakini sebagai seorang mukmin bahwasanya ada namanya hari akhirat, hari kiamat, hari hancurnya alam semesta dan adanya hari akhirat, yang mana hari itu adalah hari yang selama-lamanya di situ antara apakah kita sebagai penghuni surga atau penghuni neraka, itulah hari yang Allah janjikan dan Allah tidak pernah menyelisih janjinya. Wa syahidi wa masyhud. Dan Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah dengan wasyahid, yaitu orang yang menyaksikan dan orang yang disaksikan, orang yang melihat dan orang yang dilihat, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala, ya, bersumpah, ya, dengan siapa saja, ya, orang-orang yang melihat, orang-orang yang dilihat, orang-orang yang hadir, orang-orang yang dihadirkan, orang-orang yang dapat dilihat, orang yang tidak dapat dilihat, ya, atau sesuatu yang dilihat atau yang melihat, Allah Subhanahu wa taala, ya, berkuasa atas segala-galanya. Ya, ikhwatal Islam azakumullah, sebagaimana kita ketahui bersama, ya, bahwasanya di dunia ini, ya, kalau bukan ada orang yang melihat, ada orang yang dilihat. Kalau bukan ada orang yang menyaksikan, ada orang yang disaksikan, kan? Begitu saja kehidupan dunia ini, ya. Ikhwatal Islam azakumullah. Dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan itu semuanya. Ya, ikhwatal Islam rahimakumullah. Ya. Jadi apa isi sumpah Allah Subhanahu wa taala? Ya, Allah bersumpah dengan langit, dengan hari kiamat atau hari akhirat, dengan makhluk-makhluknya yang lainnya. Isi sumpahnya Allah adalah kutil ashabul ukhdud. Ya, sungguh celakalah, ya, binasalah bagi orang-orang yang menggali parit. Ya, yang dimaksudnya adalah para pengikut raja-raja. Ini ada kisahnya, ya. Yang disebutkan di negeri Yaman ini ada para raja yang mengangkat dirinya sebagai Tuhan, ya, yang mengangkat dirinya sebagai Tuhan, yang mana rakyatnya itu mereka paksa untuk menyembah hanya kepadanya, ya, untuk beribadah hanya kepadanya dan mengagungkan hanya kepadanya. Em, Sehingga suatu ketika terjadi apa yang terjadi, bahwasanya rakyatnya pun ketika itu berubah keyakinannya,
ya untuk tidak lagi menyembah sang raja, tetapi mereka sepakat semua, saya kurang tahu berapa puluh ribu jumlah mereka, kalau tidak salah sekitar 10.000 lebih ya, kurang lebih begitu, 10 ribuan lah jumlah mereka itu. Akhirnya mereka berbalik haluan, tidak lagi meyakini raja sebagai Tuhan, tapi yang mereka yakini maksudnya hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala yang berhak untuk disembah. Maka raja pun marah dan memerintahkan pengawal-pengawalnya untuk menggali parit ya, atau lubang ya, lubang yang sangat besar untuk memasukkan orang-orang yang beriman ke dalam lubang tersebut. Oleh karena itu Allah mengatakan kutil ashabul ukhdud, ya celakalah atau binasalah orang-orang yang menggali parit untuk memasukkan orang-orang beriman ke dalam parit tersebut dengan membakarnya. An-nari dzatil waqud, yang mana lubang itu adalah berisi api yang dalamnya ada kayu bakar ya. Jadi mereka membuat lubang yang sangat besar ya, lalu memasukkan kayu bakar, lalu mereka menyalakan api sehingga apinya berkobar di lubang tersebut. Idhum 'alaiha qu'ud, ya, dan mereka menyaksikan ya orang-orang beriman dimasukkan, yang dilemparkan ke dalam api tersebut. Ya, mereka menyaksikan mereka dengan bengisnya, dengan kejamnya yang memaksa orang-orang mukmin itu untuk apa namanya, untuk masuk. Mereka memberikan pilihan apakah mereka mau kembali kepada keyakinan mereka untuk menyembah raja, atau mereka tetap pada pendiriannya yaitu menyembah hanya kepada Allah. Maka jika mereka tetap berpendirian untuk menyembah hanya kepada Allah, mengakui bahwasanya Allah lah yang satu-satunya berhak disembah, maka mereka pun dimasukkan ke dalam api tersebut. Ya, tentu diriwayatkan dalam riwayat tersebut tidak ada yang meninggalkan keyakinan mereka yang terakhir, yaitu mereka meyakini bahwasanya hanya Allah lah satu-satunya berhak disembah. Semua yang jumlahnya kurang lebih 10.000 itu pun mereka rela masuk ya, dengan penuh kesabarannya mereka rela untuk melemparkan dirinya karena dipaksa ya untuk masuk ke dalam lubang tersebut. Maka mereka pun semuanya syahid, semuanya meninggal dunia, tapi meninggal dunianya itu mereka di dalam mempertahankan eh, keyakinan mereka, tentu ganjarannya adalah surga. Secara kasat mata kita melihat mereka adalah orang-orang kasihan, tetapi sebenarnya mereka adalah orang para syuhada, orang-orang yang membela agamanya, mempertahankan agamanya. Tentu mereka sebenarnya adalah orang hidup di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ikhwatul Islam azakumullah. Ya, wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Mereka menyaksikan atas apa yang mereka lakukan, ya, tindakan-tindakan kejam mereka, kezaliman mereka terhadap orang-orang beriman. Ya, mereka menjadi saksi, ya, rajanya, para prajuritnya, pengawal-pengawalnya dengan bengisnya, ya, memaksa orang-orang mukmin untuk masuk ke dalam api yang ke dalam lubang yang berisi api yang berkobar itu. Mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka, ya, tanpa ada belas kasihan ya atas apa yang mereka lakukan. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Dan mereka tidaklah melakukan hal demikian, yaitu memaksa orang-orang beriman untuk masuk ke lubang api tersebut, melainkan karena orang-orang yang dipaksa itu karena mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Ya, jadi sebab kenapa mereka dilemparkan ke dalam api yang berkobar itu karena mereka adalah orang-orang beriman. Ya, karena mereka adalah orang-orang yang beriman, dan raja tidak menginginkan ada sembahan selain raja. Ya, sang raja hanya menginginkan bahwasanya di negeri itu hanya yang berhak untuk diibadahi, yang disembah, diagungkan hanyalah sang raja, sehingga mereka sehingga sang raja menyuruh para pengawalnya untuk menyiksa orang-orang beriman karena keimanan mereka. Ikhwatal Islam azakumullah. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki kerajaan langit dan bumi. Ya, Allah Subhanahu wa taala memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Itu adalah sebuah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi sang raja tidak menyadari bahwasanya apa kerajaan-kerajaan yang dia miliki.
pasukan-pasukan, kekuatan-kekuatan sebenarnya itu milik Allah Subhanahu wa taala. Artinya sangat mudah bagi Allah untuk menghancurkan mereka karena itu milik Allah. Sangat mudah bagi Allah untuk mengambil kekuasaan yang ada pada raja tersebut. Ikhwatal Islam azakullah. Ya, itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala memiliki segala-galanya yang ada di langit, yang ada di bumi. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Dan Allah Subhanahu wa taala itu menyaksikan atas apa yang ada, yang terjadi, atas segala sesuatu yang ada ya di langit dan di bumi. Allah Maha mengetahui. Tidak ada sedikit pun yang lepas dari kontrol Allah. Tidak ada sedikit yang lepas dari pantauan dan penglihatan dan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang mereka-mereka ini yang menyiksa orang-orang mukmin ini, mereka tidak menyadari bahwasanya Allah itu menyaksikan apa yang dia lakukan. Ya, tentu Allah juga akan membalas atas apa yang dilakukan di dunia ini, lebih-lebih di hari akhirat kelak. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Ini di sini Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Maha Pengampun ya, sebenarnya masih mengharapkan orang-orang yang membunuh orang-orang mukmin itu, Allah masih mengharapkan mereka itu mau sadar. Mereka itu mau bertobat kepada Allah atas tindakannya yang kejam, yang sadis itu kepada orang-orang mukmin dengan cara membakar. Tetapi apa yang terjadi? Justru mereka tidak mau juga kembali ke jalan Allah. Mereka tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang menyiksa ya orang-orang mukmin dan orang-orang mukminah ya, laki-laki mukmin dan laki-laki dan wanita mukminah, kemudian mereka tidak bertobat atas perbuatannya yang dilakukan, yang mereka lakukan, maka baginya ada azab jahanam nanti pada hari akhirat. Ya, mereka tidak menyadari bahwasanya Allah akan mempersiapkan azab yang sangat pedih tatkala mereka selamat daripada azab dunia, tetapi mereka akan ditunggu dengan azab yang sangat pedih, dan ini sangatlah azab yang sangat berbahaya karena azab yang kekal abadi. Ya, walahum adzabul hariq, dan bagi mereka juga adalah siksaan, yaitu api yang membakar. Sebagaimana mereka membakar orang-orang beriman, maka balasannya juga mereka akan dibakar nanti di hari akhirat, dimasukkan ke dalam api neraka. Ini ikhwatul Islam azakumullah ya, tentang orang-orang yang tidak mau bertobat padahal Allah masih membuka pintu tobat kepada mereka. Innal ladzina amanu wa amilus solihat lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh, yaitu menggabungkan antara iman dan amal, yang memadukan antara keyakinan dalam hati dan perbuatan-perbuatan dengan anggota tubuhnya, maka bagi mereka kelak nanti adalah surga-surga yang mengalir di bawahnya adalah sungai-sungai. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagi orang-orang yang bersabar, orang-orang yang beriman, orang-orang beramal saleh, orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala ya sampai akhir hayatnya, maka kelak Allah Subhanahu wa taala akan masukkan ke dalam surga yang mana mereka kekal abadi selama-lamanya, yang mana surga itu di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir, yang dapat menyenangkan hati-hati mereka dan pemandangan-pemandangan mereka, pandangan-pandangan mereka. Dzalikal fauzul kabir. Itulah kemenangan yang sangat besar. Jadi kemenangan yang sangat besar adalah tatkala orang-orang mukmin itu dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah kemenangan. Ya, adapun eh, di dunia ini kita boleh mendapatkan kemenangan, kesuksesan, itu adalah kemenangan yang sementara ya, atau kebahagiaan yang sementara. Tapi tatkala kita dimasukkan ke dalam surga karena iman dan amal kita, kesabaran kita, maka itulah kemenangan yang sangat besar. Kenapa? Itu karena itulah kemenangan yang selama-lamanya, yang tidak pernah putus dan tidak pernah sirna. Ya, inna batsya rabbika lasyadid. Sesungguhnya ya hukuman azab Tuhan itu sangatlah pedih. Ya, ini ancaman ya bagi orang-orang yang zalim, orang-orang yang kufur kepada Allah, orang-orang yang menyiksa orang-orang yang beriman, ya, maka sesungguhnya balasan Allah itu sangatlah pedih. Di dunia ini ya kita saksikan ya bagaimana kaum Nabi Nuh, bagaimana kaum Nabi Ad, kaum Samud, ya, bagaimana bala tentara Fir'aun dan bala tentara Namrud kita Allah binasakan di dunia ini. Ya, tatkala mereka kufur kepada Allah dan mereka juga menyakiti orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang mengadakan makhluknya yang dulunya tidak ada, Allah mengadakan. Ya, wa yu'id, dan juga Allah mengembalikan nanti pada hari akhirat kelak. Jadi kita ketahui bersama bahwasanya
makhluk ini dulunya tidak ada, termasuk kita ini dulu dulunya tidak ada, lalu Allah mengadakan kita, Allah menciptakan kita, dan nanti pada hari akhirat Allah akan mengembalikan kita. Ya, itu sangat mudah bagi Allah. Tatkala Allah mudah untuk menciptakan kita, mengadakan kita dari yang tidak ada menjadi ada, maka sangat mudah bagi Allah untuk mengembalikan jasad kita yang sudah ada. Ya, jadi hari akhirat itu sebenarnya hanya bukan lagi menciptakan tapi mengembalikan, karena jasad kita, tulang ekor kita itu masih utuh, disebutkan dalam hadis ya, tulang ekor kita masih utuh, dari tulang ekor itulah Allah menciptakan kembali manusia menjadi ada. Itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal ghafurul wadud. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala, meskipun Allah Subhanahu wa taala sangat keras siksaannya, ya azabnya, namun Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha sayang, ya Maha Cinta. Ya, tentu Allah Maha Pengampun bagi siapa yang berhak untuk diampuni, bagi siapa yang mau bertobat kepada Allah. Ya, adapun orang-orang yang sombong, orang-orang yang tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka, ya, apa, ada Zoom Sat, sampai jam setengah tiga Sat. Sebentar lagi. Ya, Fonsat. Ya, ya jadi ikhwatal Islam azakumullah. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun, ya, eh, lagi Maha sayang kepada kita. Tetapi jangan, tapi bukan berarti manusia itu sewenang-wenangnya saja mau melakukan kezoliman kepada orang dengan alasan Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun bagi siapa yang berhak untuk diampuni, siapa yang mau kembali ke jalan Allah, siapa yang mau mengakui kesalahannya, maka Allah akan mengampuni. Sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, selama kita mau menyadari kita punya kesalahan, selama kita mau bertobat kepada Allah, Allah pasti akan ampunkan kita. Selama matahari belum terbit di sebelah barat, Allah akan ampunkan kita. Ya, karena Allah Al-Ghafur. Allah juga Al-Wadud. Allah juga Maha sayang kepada kita, sangat cinta kepada kita. Ya, meskipun barangkali kita banyak kesalahan-kesalahan kepada Allah, banyak perbuatan dosa yang kita lakukan, tetapi Allah sangat cinta kepada orang-orang yang beriman. Selama kita mau kembali kepada Allah, Allah akan cinta kepada kita. Ini kuat Islam azakumullah. Dzul Arsyil Majid. Allah Subhanahu wa taala memiliki aras, ya, memiliki aras, ya. Aras ini adalah disitulah Allah beristiwa, Allah menetap di arasnya itu, ya, meskipun Allah tidak butuh kepada aras, ya, karena aras ini makhluknya, tetapi begitulah Allah itu menetap di arasnya. Cuma kita tidak mengetahui bagaimana caranya Allah menetap di arasnya itu, karena perkara-perkara akidah, perkara yang gaib, dan Allah juga tidak pernah menjelaskan bagaimana caranya. Yang penting kita mengimani bahwasanya Allah itu bersemayam di atas aras, artinya tinggal di atas aras. Ikhwat Islam, aras itu adalah makhluk Allah yang paling besar. Jadi semua makhluk Allah yang paling besar adalah aras. Jadi di antara makhluk Allah yang paling besar adalah aras. Aras adalah tempat yang paling tinggi di atas langit yang ketujuh. Di atas aras itulah Allah Subhanahu wa taala bersemayam. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki aras yang sangat, jika sekiranya aras itu sangat besar, bagaimana dengan zat Allah Subhanahu wa taala? Ikhwatal Islam azakumullah. Al-Majid, Allah adalah yang diagungkan, Allah yang dimuliakan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan makhluk-makhluknya, karena Allah Subhanahu wa taala yang memiliki makhluk-makhluknya, dan Allah Subhanahu wa taala juga yang mengatur makhluk-makhluknya, maka pantaslah jika Allah SWT diagungkan dan dimuliakan. Fa'alu lima yurid. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, maka Allah SWT melakukan apa saja yang Dia kehendaki, ya. Tidak ada yang bisa melarang atau menghalang-halangi jika Allah berkehendak. Ya, in arada syai'an an yakuna lahu kun fayakun. Disebutkan dalam ayat, jika Allah SWT berkehendak terhadap sesuatu, maka Allah cukup mengatakan kun fayakun, maka jadi, maka terjadilah. Ya, hancur maka hancurlah, mati maka matilah, binasa maka binasalah. Maka sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala jika Allah berkehendak terhadap sesuatu itu. Ya, tidak ada yang mendorong Allah untuk melakukan sesuatu, dan tidak ada yang menghalangi Allah ya, untuk melakukan sesuatu apa yang Dia inginkan. Hal ataka haditsul junud. Apakah telah datang, apakah belumkah datang kepadamu ya Muhammad tentang berita para, apa namanya, para prajurit-prajurit, ya, yaitu prajurit-prajurit Firaun dan Samud, ya, yaitu pengawal-pengawal Firaun atau
apa namanya pengikut-pengikut Fir'aun dan kaum-kaum Samud. Ini mereka adalah termasuk dua golongan yang sangat kuat. Ya, Allah berikan kekuatan persenjataan, kekuatan tubuh dan seterusnya. Ya, tetapi mereka ini adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Mereka adalah kaum-kaum orang-orang yang sombong dengan kekuatan dan kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Ya, lupa bahwasanya kekuatannya itu ya mestinya diperuntukkan untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengabdi kepada Allah. Justru mereka sombong kepada Allah, bahkan mereka menyiksa orang-orang yang beriman. Maka uh, mereka pun mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bersama bahwasanya Firaun itu Allah tenggelamkan di Laut Merah. Kaum Samud juga Allah kirimkan suara dari langit yang sangat keras, maka mereka pun kaum Samud ini mati bergelimpangan dengan serta merta. Balil ladzina kafaru bitakdzib. Ya, namun mereka ini ya Firaun, ya padahal Firaun ini sudah melihat begitu banyak mujizat Nabi Musa kepadanya, kurang lebih 9 mujizat tentang kenabian Nabi Musa alaihissalam. Tapi justru Fir'aun ini semakin menjadi-jadi. Dia semakin sombong. Dia tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum Samud juga begitu. Allah juga perlihatkan kepada Nabi Soleh. Nabi Soleh memperlihatkan mujizatnya kepada mereka, itu Nabi Soleh dapat dengan memukul tongkat ke sebuah apa namanya ke batu, maka batu itu pun mengeluarkan apa namanya mengeluarkan unta ya yang sangat besar. Ini kan mujizat, ini tidak mungkin terjadi dengan perkara-perkara sihir, ya. Ini di luar kemampuan manusia, juga di luar kemampuan sihir manusia pada saat itu. Tapi kaum Samud tetap saja mereka tidak mau menerima dakwah Nabi Soleh, bahkan mereka justru membunuh apa namanya atau ya membunuh daripada unta Nabi Soleh alaihissalam. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun kirimkan hukuman kepada mereka. Ya, jadi kesalahan mereka adalah, pertama, mereka tidak mengimani ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Soleh. Ya, yang kedua mereka menyiksa orang-orang beriman. Mereka menghalangi orang-orang nabi-nabi mereka untuk berdakwah, bahkan menyakiti dan seterusnya. Maka wajarlah mereka mendapatkan hukuman Allah Subhanahu wa taala di dunia ini sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an, lebih-lebih nanti di hari akhirat kelak. Ikhwatul Islam azakumullah. Wallahu min waraihim muhit. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa ya apa namanya di belakang mereka itu senantiasa mengawasi mereka. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala Maha Pengawas, ya, dimanapun kita berada. Ya, jadi apa-apa saja yang mereka lakukan orang-orang kafir itu Allah Maha mengetahui. Ya, sekiranya Allah Subhanahu wa taala belum mengirimkan azab mereka di dunia ini ditangguhkan, tetapi Allah akan simpankan nanti azab yang sangat pedih di hari akhirat. Oleh karena itu, janganlah orang-orang kafir itu menyangka bahwa Allah itu tidak memperhatikan, Allah itu tidak mengawasi apa yang mereka lakukan. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui, Maha mengontrol, Maha memeriksa ya semua apa yang dilakukan oleh makhluk-makhluknya di dunia ini. Bal huwa Qur'anun Majid. Ya, ketahuilah bahwasanya Al-Qur'an itu bukanlah ya mereka, ya orang-orang kafir Quraisy, ya ketika di zaman Nabi, orang-orang Mekah itu ya mereka menentang Al-Qur'an. Mereka mengatakan Al-Qur'an itu adalah dongeng-dongeng, kumpulan syair-syair, perkataan Muhammad dan seterusnya. Ya, di sini Allah mengatakan bahkan tidak, Al-Qur'an itu adalah bahkan dia adalah perkataan yang dia bahkan apa yang Nabi sampaikan itu adalah Quran, ya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, ya, yang sangat agung, karena Al-Qur'an ini merupakan kalamullah, ya, firman Allah, bukan perkataan nabi, bukan sabda Nabi, bukan sabda Jibril, bukan kumpulan-kumpulan dongeng-dongeng umat-umat terdahulu dan seterusnya, tapi murni bahwasanya itu adalah wahyu dari Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya itu ada petunjuk, ya, di dalamnya itu adalah perintah. Di situ Allah menjelaskan ini yang hak, ini yang batil. Allah menjelaskan segala-galanya di dalam Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an adalah petunjuk, hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, Al-Qur'an adalah petunjuk bagi manusia dan berisi keterangan-keterangan tentang kehidupan
manusia agar mendapatkan kebahagiaan di dunia lebih-lebih di akhirat, dan Al-Quran juga sebagai pembeda antara yang hak dan batil. Fi lauhim mahfuz. Dan Al-Quran itu yang ada di lauhul mahfuz itu tidak akan berubah. Ya Allah menjaga Al-Quran yang ada di lauhul mahfuz itu tidak akan pernah berubah. Begitu juga Al-Quran yang ada sama kita juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyaknya para penghafal-penghafal Al-Quran, sehingga siapa saja yang ingin mengubah isi Al-Quran meskipun satu ayat ataupun berapa huruf itu pasti akan tersingkap lambat laun. Karena apa? Karena Allah menjaga Al-Quran di dunia ini, lebih-lebih di Lahul Mahfud, ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menetapkannya, telah menjaganya Al-Quran tersebut. Ya, demikianlah ikhwatal Islam azakullah ya terkait tentang tafsir surah Al-Buruj. Jadi yang kami simpulkan di sini adalah yang pertama adalah ya hendaklah orang-orang kafir itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia harus meyakini bahwasanya dia harus menyembah hanya kepada Allah. Kenapa? Karena Allah yang memiliki segala-galanya. Karena Allah yang menciptakan, memberikan nikmat, maka wajarlah kalau manusia ini harus tunduk kepada hukum Allah, harus tunduk kepada syariat Allah, harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala bentuk kesyirikannya. Yang kedua, hendaklah orang-orang kafir waspada ya untuk tidak melakukan penzoliman, penyiksaan kepada orang-orang yang beriman. Ya, jika sekiranya mereka melakukan kezoliman di dunia ini, maka tunggulah hukuman Allah. Apakah di dunia ini mereka disegerakan hukumannya oleh Allah Subhanahu wa taala, atau mereka akan menunggu hukuman yang sangat pedih nanti pada hari akhirat kelak. Yang berikutnya adalah merupakan janji Allah bahwasanya orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan orang-orang yang bersabar sampai akhir hayatnya, maka mereka kelak akan dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang kekal abadi selama-lamanya. Yang berikutnya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa atas segala-galanya. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Tidak ada sedikit pun Allah lalai terhadap apa yang dilakukan hambanya. Oleh karena itu janganlah kita coba-coba untuk menipu Allah. Janganlah coba-coba kita mengatakan bahwasanya Allah tidak mengetahui apa yang kita lakukan. Allah Maha mengetahui, Allah alim, Allah syahid, Allah menyaksikan apa yang kita lakukan dimanapun kita berada. Ucapan-ucapan kita, betikan-betikan hati kita, tindak tanduk kita, kesendirian kita, keramaian kita, Allah SWT Maha mengetahui, dan juga Allah juga membalas apa yang kita lakukan. Oleh karena itu kita sebagai seorang mukmin, maka kita harus melangkah di dunia ini dengan berhati-hati, kita senantiasa berjalan di atas agama Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa mendapatkan ya ridho Allah Subhanahu wa taala. Namun tatkala kita terjatuh, tergelincir dalam perbuatan kesalahan dan dosa, maka segera kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebesar apapun dosa kita, insya Allah Allah akan ampunkan dosa kita selama selama kita betul-betul mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum nyawa sampai di tenggorokan, sebelum matahari terbit di sebelah barat. Allah Maha Pengampun. Allah Ghafurul Wadud. Allah Maha Pengampun dan Maha Cinta kepada orang-orang yang beriman. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan terkait tafsir surah Al-Buruj ini. Mudah-mudahan eh, menambahkan keimanan kita sebagai seorang mukmin agar kita senantiasa untuk istiqomah di jalan Allah, di atas keimanan dan di atas amal soleh yang kita lakukan sampai detik hari ini. Kami buka sesi tanya jawab. Jika sekiranya ada yang bertanya, silahkan bisa langsung bertanya secara lisan, boleh juga lewat tulisan, lewat room chat. Ya, silakan. Baik, kalau tidak ada, maka kami cukupkan sampai di sini saja ya. Mudah-mudahan tafsir surah Al-Buruj ini bisa dipahami semua, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga menambah lagi keimanan kita untuk senantiasa lebih dekat lagi, lebih cinta lagi kita, lebih taat lagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhususnya di bulan suci Ramadan ini yang sudah akan berakhir. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam amal-amal kebajikan. Baiklah, kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran sekali lagi kepada para peserta kajian tafsir yang sudah hadir pada siang hari ini. Barangkali waktu istirahat, ya, tapi kita masih bisa menyempatkan waktu kita untuk bermajelis ilmu. Semoga waktu kita ini kemudian apa namanya kesungguhan kita ini semuanya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kami juga mengucapkan jazakumullah khairan kepada para donatur
yang sudah berpartisipasi terlaksananya kegiatan kali ini. Semoga Allah SWT memberikan pahala yang begitu besar pada para donatur. Dan kami undur diri, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, yang benar datangnya dari Allah saja, yang khilaf dari kami, dan kami mohon ampun kepada Allah, dan kami mohon maaf kepada para peserta kajian semua. Insya Allah ini ada rekamannya, kami akan kirimkan rekamannya, silahkan diputar-putar lagi jika dibutuhkan, dan juga tolong disebarkan, seandainya layak untuk disebarkan, silahkan disebarkan, di-share ke kemana, ke rekan-rekan atau kepada keluarga-keluarga yang barangkali juga ingin juga mendengarkan tafsir surah Al-Buruj ini. Baiklah, kami undur diri dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.